Oke, nanti cut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everyone. Evening, Miss. Evening. How are you today, guys? I'm fine. Okay, nice. And before we begin our lesson today, let me to introduction myself to you all. Okay. Okay, my name is Raudatul Maula, your English teacher for tonight. Now, our lesson is about giving suggestion and advice. Okay. And before we get the material, let me to uh, check your present today. We start from Andini Sukma Ayu. Present, Miss. Okay. Satria Wijaya. Present. Nuryadi. Present. Nur Faiza. Present, Miss. Fitri Fatima. Present, Miss. And Erwin Azahari. Okay, that's all. That's all ya guys? Yes. Okay. And before we start, Miss want to ask some question to you all. Anybody know what is suggestion? We don't know. We don't know, Miss. Miss. We don't know. Okay. A suggestion is an idea that we give to someone about what they should do. Atau suggestion adalah saran yang kita berikan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. For example, tomorrow I have an English course. No. Tomorrow I have an English test, but I haven't studied. Contohnya, saya mengatakan saya memiliki ujian atau tes bahasa Inggris besok, tapi saya belum belajar. Maka dari itu, apakah saran yang akan kalian berikan kepada saya untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang bisa bantu berikan saran di sini? Oke, satu-satu ya. We start from Fitri. Oke, Miss. Sebelum kita untuk mengikuti ujian atau kita harus belajar 5 menit sebelum untuk mengikuti ujian. Oke, nice. Perkataan yang bilang kita harus belajar 5 menit sebelum memulai ujian atau dalam bahasa Inggrisnya, you should study 5 minutes before the test begin. Itu adalah saran atau suggestion. Kalimat tersebut namanya suggestion. Kemudian dari Satria, saran yang Anda berikan kepada saya? Coba. By the English book. Oke. By the English book. Itu sudah termasuk saran. Bagus. Jadi, dalam bahasa Inggris, giving suggestion itu adalah memberi saran. Oke, bagus. Ulang sekali lagi, giving suggestion itu adalah Memberi saran. Oke. Tapi di dalam giving suggestion itu atau memberi nasihat saran tersebut, kita memiliki di dalam bahasa Inggris itu memiliki sebuah rumus. Pertama, langsung saja nanti Ibu kasih buku ya, teksnya masih di print out dulu. Oke, Bu. Oke, Miss. Oke. Misalnya contoh rumusnya atau formula yang digunakan dalam bahasa Inggris itu adalah pertama ada kalimat salah bentar. You should
You should and plus per one. Oke, anak-anakku, rumus yang pertama itu ada you should plus verb one. Ada yang tahu apa itu verb one? Kerja pertama. Nice, pintar. Kasih A plus untuk Satria. Oke. Contoh kata kerja pertama itu apa? Coba ada yang bisa? Apa itu, Miss? Kita tidak tahu. Oh. No, Miss. We don't know, Miss. Oke. Contoh kata kerja pertama itu, pertama dalam bahasa Indonesia ada makan. Kemudian bahasa Inggrisnya itu adalah eat. Oke. Sekarang contohnya misalnya Andini lapar, Bu, gitu. Nah, apa yang Satria harus berikan saran kepada Andini ketika Andini bilang lapar? Suruh makan. Oke, suruh makan. Terus sekarang bahasa Inggris makan tadi apa? Eat. Oke, you should-nya sudah ada. Ditambahkan verb satunya apa tadi? Eat. Nah, kemudian dibaca, You should. ya, bagus. You should eat. Nah, You should. coba ulangi lagi. Andini bilang, I'm hungry gitu. I'm hungry. Kita semua jawab. You should eat. Nice. Okay. Good. Artinya apa dong? Belum kayaknya. Baru 7 ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau belum jelas sampai sini? Sudah jelas. Jelas, Miss. Jelas ya. Yes. Atau bisa juga rumusnya bilang gini. Why don't you plus verb one? Tadi kan sudah tahu apa itu verb one ya. Yes. Nah, contohnya sekarang ada yang bisa kasih contoh untuk ini enggak? Atau enggak ada yang bisa atau enggak ada yang berani nih? Nggak ada nih. Nggak ada yang bisa. Kok enggak semangat sih anak-anak? Kenapa DBG? Oke. Misalnya sekarang contohnya apa ya? Sebentar, Miss carikan dulu ya contoh yang mudah untuk dipahami. Ya, Because gini. Misalnya, I'm so tired today. Saya sangat lelah hari ini. Terus, kalian mau kasih saran apa untuk saya? istirahat, Miss. You can do it. Nah, istirahat bahasa Inggrisnya take a rest. Take a rest. Oke. Misalnya contohnya ini sekarang, I am tired. Take a rest. I'm so tired today. I'm so tired today. Nah, kemudian saran yang diberikan tadi adalah kenapa? Bentar dulu, kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Oke. Saya sangat lelah hari ini. Sarannya apa? Kamu harus istirahat. Kita pakai why don't you? Kenapa kamu tidak gitu? Kenapa kamu nggak istirahat? Gini, kenapa kamu tidak istirahat aja gitu? Ya, jawabannya tadi kenapa kamu tidak itu bahasa Inggrisnya why don't you? Kemudian
istirahat bahasa Inggrisnya apa tadi? Rest. Take the rest. Bagus. Nice. Berarti jawabannya Why don't you take a rest? nice. Take a rest. Coba sekali lagi kita ulangi. I'm so tired today. I'm so tired today. Bagus. Kemudian jawabannya apa? Why don't you take a rest? Oke, nice. 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 Give applause to all of us. Bravo. Marvelous. Before we close our class, maybe anyone wanna give some example to you all, to you another friends. Coba Satria, Contoh apa ini, Miss? contoh kalimat suggestion sama kalimat yang harus diberikan suggestion tersebut. Pakai bahasa Indonesia dulu. Sekarang kita bareng-bareng translate. Contohnya apa? Kenapa kamu tidak bisa tidur? Nah, kenapa kamu tidak bisa tidur? Itu pertanyaan ya. Kita Oke, bagus sih, bagus. Kenapa kamu tidak bisa tidur? Nanti dijawabnya karena saya belum ngantuk gitu. Tapi kita tidak belajar yang itu sekarang ya. Oke. Sekarang misalnya contohnya yang lain. Coba Andini. Apa tadi Miss lupa? Oke, kalimat apa namanya? Kalimat sebelum kalimat yang akan seharusnya diberikan suggestion gitu. Kamu harus belajar agar bisa menjawab. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, sekarang contohnya gini. Mana lebih bagus saya menggunakan buku yang besar atau buku yang kecil? Buku yang besar. Oke, kamu lebih bagus menggunakan buku yang besar gitu misalnya. Because Nah, misalnya saya bilang menulis pelajaran itu lebih baik menggunakan buku yang kecil atau buku yang besar. Yang besar. Oke. Sekarang jawabannya apa? Tadi ulang, cobain. Kamu harus pakai buku yang besar. Bagus. Dalam bahasa Inggrisnya, what's better than I use this big book or this small book? That big book, Miss. big Oke. book, Miss. Kita pakai rumus yang pertama tadi coba. Tapi salah ini anak-anak. Oh enggak, benar. benar. Kamu harus nulis kan? Nulis itu apa? Kata kerja. Writing. Nice. Right. Tepuk tangan. Kalau kamu harus nulis pakai buku yang besar itu apa? Rumus yang pertama. You should write with the big book. Nice. Tepuk tangan. Oke, saya rasa semuanya sudah lumayan mengerti ya. Tapi sebelum Ibu tutup atau Miss tutup hari ini, Miss kasih tugas untuk membuat 5 kalimat suggestion ya, beserta kalimat yang harus diberikan suggestion tersebut. Oke. Tapi sebelum kelas tutup, ada yang perlu ditanyakan? Nothing. Oke, nothing ya, no one. So, let's close our class today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next class, guys.